anak-anak yang hebat dari Sekolah Immanuel, selamat berjumpa dalam Bible Time hari ini. Kali ini kalian akan Bible Time dipimpin oleh Mister. Buat anak-anak kelas 2-6 sudah tidak asing lagi dengan Mister. Tapi untuk anak kelas 1 yang baru naik dari TK pasti belum begitu mengenal dan masih asing buat kalian. Mister perkenalkan diri dulu. Mister namanya adalah Mister Koryus Cahyo Siswian. Tetapi di sekolah anak-anak biasanya memanggil Mister dengan nama Mister Yoyo. Kalian boleh memanggil Mister Koryus ataupun Mister Yoyo, sama saja. Nah, sebelum kita memulai Bible Time kita pada saat ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang Kau berikan hari ini. Para siswa di Sekolah Immanuel mulai dari kelas 1 hingga kelas 6 boleh mengikuti Bible Time secara online. Saya percaya berkat Tuhan masih tetap ada bagi kami semua untuk mendapatkan bimbingan dan juga tuntunan dari Tuhan Yesus. Biarlah kami hidup selalu seturut dengan jalan-Mu saja, dan kami bisa mengagungkan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita dan juga pikiran kita dengan kita mengangkat satu pujian, yaitu pujian Ujilah Aku Tuhan. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Menyanyi Hosana bagi Rajaku, Dia duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku, Dia duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Mari nyanyikan bersama. Hosana,
Dia berkuasa dan layak disembah. Ku agukan Yesus Raja. Dia berkuasa dan layak disembah. Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Dunia Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku agungkan Yesus Raja. Dia berkuasa dan layak disembah. Dan layak disembah. Dan layak Baik, kita akan melanjutkan dengan kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih. Kini tiba saatnya bagi kami untuk duduk tenang dan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman ini bisa menjadi tuntunan yang baik dalam kami menjalani hidup, dan dari waktu ke waktu kami bisa semakin mendekatkan diri kami kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, kali ini Mr. Koryus akan menceritakan sebuah cerita dari Alkitab yang mungkin sering kalian dengarkan. Dan mungkin kalian sudah hafal dengan ceritanya. Renungan kali ini Mister beri judul pengendalian diri. Apa sih artinya pengendalian diri? Nah, nanti pada akhirnya kita akan mengetahui apa sih artinya pengendalian diri itu. Cerita yang akan Mister bawakan kali ini adalah cerita tentang Raja Daud dan juga Batseba. Nah, ini cerita yang boleh kita jadikan contoh buruk di dalam Alkitab. Jadi di Alkitab itu ada contoh yang baik yang boleh kita tiru, diberikan juga contoh buruk untuk kita menjauhi dan tidak melakukan hal yang sama seperti contoh buruk di Alkitab ini. Dan inilah salah satu ceritanya. Pada suatu kali Raja Daud melihat ada seorang perempuan yang sangat cantik yang bernama Batseba. Nah, Batseba ini adalah istri dari panglima perang dari Raja Daud sendiri. Nah, kemudian karena kecantikan dari Batseba ini, Raja Daud tertarik untuk memiliki perempuan cantik yang satu ini. Karena dia raja, dia berhak melakukan apapun yang dia inginkan, termasuk mengambil
istri dari panglimanya sendiri. Oleh karena itu, Raja Daud memiliki rencana jahat, yaitu dengan cara menyingkirkan panglimanya. Caranya bagaimana? Dengan dia memerintahkan panglima perangnya ini untuk pergi berperang di bagian paling depan, di peperangan yang paling dahsyat. Akibatnya jadi apa? Sehebat-hebatnya panglimanya dia, karena dia berada di barisan paling depan dan juga pada peperangan yang sangat hebat, akhirnya dia terbunuh. Karena dia terbunuh, Raja Daud mengambil Batseba menjadi istrinya. Menurut kalian, cara seperti yang dilakukan oleh Raja Daud ini baik atau jahat? Tentunya kalian tahu jika cara ini adalah jahat di mata Tuhan, dan itu tidak baik sama sekali untuk dilakukan. Lalu hubungannya dengan kita di masa sekarang ini, cerita Raja Daud di zaman dahulu di Alkitab itu apa? Sekarang sama artinya. Raja Daud ini diberikan kuasa, berkat oleh Tuhan yang luar biasa untuk dia melakukan itu. Banyak hal baik yang dilakukan oleh Raja Daud, tetapi ada satu dan juga mungkin sedikit dari dosa yang dia lakukan. Salah satunya cerita ini tadi, di mana Raja Daud mengambil Batseba menjadi istrinya dengan cara yang sangat licik seperti tadi. Di masa sekarang, kalian pun juga diberikan berkat yang luar biasa seperti itu. Anak-anak usia kalian, siswa-siswa SD ini, kalian diberikan berkat berupa kemajuan zaman, di mana teknologi itu sudah maju bahkan di saat kalian lahir, yang itu tidak dimiliki oleh orang-orang pada zaman dahulu, seperti mister atau orang tuanya mister, atau mungkin papanya kalian atau kakek neneknya kalian tidak hidup di mana zaman itu maju. Zaman itu dikatakan maju dari mana sih? Dari mudahnya kalian untuk mendapatkan sarana komunikasi. Kalian bisa mendapatkan informasi dengan cepat. Contohnya seperti apa? Ya seperti kemarin beritanya pandemi COVID-19 di China sana, yang sangat jauh tempatnya dari Indonesia, tetapi dengan waktu yang sangat cepat, bahkan hitungan menit saja kita bisa mengetahui berita di China sana yang caranya jauh. Nah, itu adalah bentuk dari kemudahan kita mendapatkan informasi dari kemajuan zaman. Tentunya kalian sangat akrab dengan lambang-lambang ini, logo-logo ini, logo-logo ini. Iya bukan? Nah, jika kita tidak menggunakannya dengan bijak, kita tidak menggunakannya dengan baik, itu akan mendatangkan dosa, akan mendatangkan hal buruk bagi kita. Tapi ketika kita menggunakan teknologi itu dengan bijak, dengan efektif, nantinya akan mendatangkan kemudahan, akan mendatangkan kebaikan untuk kalian. Mister teringat pernyataan dari Perdana Menteri Malaysia, Dr. Mahathir. Dia ini adalah pemimpin negara paling tua di dunia di saat ini. Pada suatu kali dia ditanya tanggapannya tentang teknologi. Dan yang membuat Mr. Korea sangat terkesan dengan pernyataannya, dia mengatakan jika teknologi itu seperti pisau. Artinya, ketika pisau ini berada di tangan penjahat, itu bisa digunakan untuk melukai orang lain, melukai dirinya sendiri, atau bahkan bisa menghilangkan nyawa orang lain, bahkan nyawanya sendiri. Tetapi ketika pisau itu berada di tangan seorang pengrajin patung, pisau ini bisa menghasilkan karya yang luar biasa indah yang tidak ternilai harganya. Seperti itu juga dengan teknologi di saat ini.
Kalian boleh melihat YouTube, kalian boleh menjadi YouTuber, kalian suka menonton YouTube. Tetapi ketika kalian memilih channel-channel YouTube yang tidak baik, seperti perkataannya YouTubernya itu yang suka kata-kata kasar, yang suka ngeprank hal-hal buruk kepada orang lain, itu tidak mendatangkan berkat buat kalian. Itu justru menjadi panutan yang buruk. Jangan ditiru hal-hal seperti itu. Tapi ketika kalian melihat YouTube itu hal-hal yang baik, seperti lagu-lagu pujian, renungan firman Tuhan buat anak-anak, syukur-syukur kalau kalian melihatnya di YouTube Kids yang memang diperuntukkan bagi anak-anak. Nah, itu akan sangat bermanfaat sekali buat kalian. Nah, begitu juga dengan media sosial. Di media sosial bisa menghasilkan hal baik. Misalkan di Instagram menjadi selebgram gitu ya. Karena kalian sering mengupload, memposting foto-foto yang bagus, itu kalian bisa menjadi di-endorse oleh produk-produk. Yang mana dengan kalian mengenakan produk dari yang mengendorse kalian, lalu kalian posting di Instagram, kalian akan mendapatkan uang. Tetapi ketika orang terlalu kecanduan dengan Instagram, dengan memposting apapun yang dia lakukan, makan di restoran ini difoto, makan di mana, pergi ke tempat rekreasi mana difoto, di mana-mana difoto, ada kadang itu justru menjadi ancaman buat dirinya sendiri, karena akan dilihat oleh orang banyak. Oh, orang ini sukanya pergi ke sini, dia punya barang-barang mewah ini. Nah, itu bisa mendatangkan pikiran jahat dari orang yang melihat. Nah, oleh karena itu, kalian yang lahir di zaman dimana yang teknologi sangat maju ini, manfaatkan dengan sangat baik. Sebagai anak-anak, kalian bisa bertanya kepada orang tuanya kalian, "Pak, ini baik nggak? Ma, ini boleh nggak dilakukan? Boleh nggak menonton ini? Boleh nggak meniru ini?" Itu akan sangat baik. Nah, dari sini kita belajar betapa perlunya kita untuk memanfaatkan teknologi ini dengan sebaik-baiknya, bukan untuk kita menggunakan sebagai hal yang buruk. Mr. Kores jadi teringat perkataan dari Miss Grace yang kemarin baru saja memberikan khotbah pada ibadah pertama kali. Dia pernah mengatakan jika teknologi itu tidak baik jika kita kecanduan, tidak baik juga jika kita menjauhinya. Kita akan jadi orang tertinggal jika kita menjauhi teknologi. Lalu bagaimana yang baiknya? Ya, kita memanfaatkan dengan baik. Tidak terlalu kecanduan dengan teknologi, juga tidak menjauhinya. Tetapi kita manfaatkan secara efektif demi kemajuan hidup kita, meningkatkan kualitas diri kita. Itulah yang bisa Mr. Kores sampaikan pada hari ini. Semoga bisa menjadi berkat untuk kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Dari sini Tuhan, kami boleh belajar betapa kami perlu untuk bisa memilah dan memilih segala hal dalam kehidupan kami, terutama teknologi, media sosial, teknologi informasi, dan hal-hal yang merupakan kemajuan teknologi di saat ini. Biarlah Tuhan, para siswa di sekolah Immanuel boleh menjadi anak-anak yang bijak dalam menentukan teknologi pilihan mereka. Biarlah itu menjadi kebaikan dalam diri mereka. Tuhan, kami juga berdoa di masa pandemi COVID-19 seperti saat ini, para siswa dan juga guru-guru tidak bisa menjalani pembelajaran seperti sedia kala. Namun kami percaya dengan campur tangan Tuhan saja kami bisa mendapatkan manfaat dari pembelajaran online seperti saat ini. Biarlah semangat orang tua, semangat guru-guru
terutama semangat anak-anak tidak patah karena adanya pandemi COVID-19 serta e-learning yang akan mereka jalani ke depan. Namun dengan ini kiranya mereka bisa menjadi semakin baik dalam menyikapi teknologi. Mereka bisa memanfaatkan teknologi ini dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk sekolah Immanuel mulai dari playgroup, TK, SD, SMP hingga SMA. Kiranya Tuhan menjagai dan melindungi baik itu guru-guru, para siswa, para staf dan juga kepala sekolah, bahkan yayasan kami serahkan di dalam tangan-Mu saja Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sekian doa dan seru kami yang kami landaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa pada kesempatan lain kali di Bible Time ataupun di kesempatan video yang lainnya bersama Mr. Koris. Sampai jumpa. Bye bye. Tuhan Yesus memberkati.